Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tersendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tersendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Dimana pada video kali ini kita bakal masuk ke dalam isi dari chapter kelimanya dan POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka dengan judul Keberanian Yamamura. Hari itu sudah memasuki hari Senin, hari keempat sejak pengumuman ujian diumumkan. Ya, dengan akhir pekan yang sudah terlewati, waktu sepulang sekolah kembali tiba. Dimana aku sudah tidak ingat lagi seberapa kali aku ragu-ragu pada ujian kali ini. Namun sekarang setiap hari terasa berjalan begitu cepat. Dan di luar jendela langit masih terang, tapi sebentar lagi akan dipenuhi warna hangat senja yang menandakan sudah masuk sore hari. Mungkin inilah yang disebut orang sebagai perasaan sentimental. Tidak buruk juga rasanya, anggap Ayano Koji. Lalu, Ayano Koji Kiyotaka, aku mau bicara denganmu, ucap Morishita. Ya, begitu masing-masing saya keluar dari kelas, suara yang terdengar lesu itu muncul dari bangku belakangku dan menarikku kembali ke kenyataan. Rasanya persis seperti ada yang menarik rambut di belakang kepalaku dengan paksa. Tarik, 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 tarik. Bukan hanya sekedar perasaan, memang benar-benar ada yang menarik rambutku dengan cukup kuat dari belakang. Kau dengar aku kan? Ucap Morishita. Aku dengar dengan jelas, jadi berhenti menarik rambutku. Lagi pula, cara bicaramu itu perlu diperbaiki, balas Ayano Koji. Dan mau tidak mau, aku akhirnya menoleh untuk mendengarkan apa yang ingin ia katakan. Yamamura Miki ingin bertemu denganmu sekarang, ucap Morishita. Yamamura, tanya Ayano Koji dengan bingung. Dimana saat aku tengah memandang keluar jendela, dia sudah menghilang, tanpa suara ataupun jejak. Dan dalam sekejap saja, pasti dia sudah meluncur diam-diam keluar menuju koridor. Dan sepertinya dia menitipkan pesan itu lewat Morishita. Seharusnya dia bisa saja mengatakannya langsung, tapi mendekati Ayano Koji Kiyotaka, yang sekarang secara tatap muka hanya akan membuatnya terlalu mencolok. Meskipun keberadaannya setipis plastik pembungkus, ya aku akui perumpamaan megaku itu tadi agak gagal sih. Ada masalah, ucap Morishita. Aku kan tidak bilang apa-apa, balas Ayano Koji. Dimana dia membuat lelucon lalu membantah ucapannya sendiri dan kemudian malah diam-diam membela dirinya sendiri. Anggap Ayano Koji saat melihat Morishita. Ya, rencananya aku ingin pergi ke perpustakaan hari ini, tapi tentu saja aku bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bertemu dengan Yamamura terlebih dahulu. Dan lebih penting lagi, kalau aku melewatkan kesempatan ini, tidak ada yang tahu kapan dia akan memanggilku lagi. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ayano Koji. Kau harus ikut denganku, aku yang akan mengantarmu. Kau berhutang budi kepadaku hari ini, ucap Morishita. Dimana Morishita langsung berdiri dengan cepat dan berpose mengacukan jempolnya seperti pahlawan yang datang untuk menolong. Sejujurnya, aku tidak keberatan pergi sendirian jika dia hanya memberitahuku tempatnya. Tapi entah bagaimana, dia malah membuatku terasa berhutang. Ya, menolaknya hanya akan merepotkan, jadi aku memutuskan untuk menurutinya saja. Bisa jadi memang maksud dari Morishita ingin ikut serta bersamaku juga. Dimana aku melirik sekilas ke sekeliling kelas untuk melihat siapa saja yang masih ada. Dimana aku melihat Shiraishi dan juga Nishikawa yang sedang mengobrol dengan teman gadis lainnya. Sedangkan Hashimoto dan Kito sudah pergi terlebih dahulu. Biasanya kalau aku berencana bertemu dengan seseorang, lokasinya seringkali berada di dalam Keaki Mall. Bahkan untuk Yamamura yang selalu menjaga keberadaannya tetap serendah mungkin, hal itu bukan pengecualian. Tapi kali ini tempat yang ia tentukan sedikit tidak biasa, bukan kafe atau semacamnya. Oh, dia nggak ada di sini, komentar Morishita begitu kami sampai di area istirahat di lantai 2 yang dipenuhi dengan deretan mesin penjual otomatis. Namun bukannya Yamamura, yang ada hanyalah beberapa murid di tahun pertama yang sedang berkumpul di sana, mengobrol di sebuah bangku yang ada di sana. Sekalipun Yamamura terkenal tidak mencolok, kalau dia bersembunyi tepat di samping mesin penjual otomatis dengan kerumunan di sekitarnya, tentu saja dia akan menarik perhatian sebagai orang yang aneh. Sepertinya dia mundur setelah melihat kerumunan murid tahun pertama itu, tebak Morishita.
Kelihatannya begitu. Tapi kalau dia nggak di sini, di mana dia sekarang? Apa kau sudah mencoba menghubunginya? Tanya Ayano Koji. Dan tanpa menjawab, Morishita hanya mengangguk, menyuruhku mengikutinya. Sambil dia melipat tangannya di dada, di mana dia mendekati mesin penjual otomatis dan meletakkan telapak tangan kanannya di lantai. Ya, aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, jadi aku hanya memperhatikannya dalam diam. Sepertinya tadi dia duduk di sini beberapa saat yang lalu, masih terasa agak hangat, ucap Morishita. Begitu ya, balas Ayano Koji. Padahal meskipun dia memang sempat duduk di lantai, begitu berdiri, panas tubuhnya seharusnya langsung menghilang dalam hitungan detik, paling lama puluhan detik. Tapi kalau kau nggak percaya, coba sentuh saja sendiri. Dengan begitu, kau akan merasakan hangatnya bokong Yamamura Miki secara tidak langsung, ucap Morishita. Ya, cara dia mengatakannya terdengar tidak menyenangkan, tapi karena penasaran, aku akhirnya menempelkan telapak tanganku ke lantai. Dan bukannya terasa hangat, permukaan itu malah cukup dingin. Wah, dia benar-benar menyentuhnya, dasar mesum, ucap Morishita. Kan kau yang menyuruhku untuk menyentuhnya, balas Ayano Koji. Ayano Koji Kiyotaka, kalau ada orang yang menyuruhmu meraba seseorang, apa kau akan dengan patuh melakukannya juga? Tanya Morishita. Tidak, aku tidak akan, balas Ayano Koji. Itu dia, kau tidak boleh dengan mudah dibodohi atau dipengaruhi oleh orang lain. Mulai sekarang, kau harus belajar menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai tertipu, mengerti? Ucap Morishita. Ya, dia baru saja mengaku sendiri kalau dia menipuku, dimana aku ingin menyinggung soal itu, tapi yang lebih menggangguku justru para murid tahun pertama yang ada di dekat sana. Mereka memperhatikan dengan penuh minat saat seorang gadis kecil ini menegurku. Dan kemungkinan besar mereka juga mendengar kata-kata seperti bokong, hangat, dan juga mesum. Dan dari awal sampai akhir, semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi jelas aku tidak akan diberi kesempatan untuk menjelaskannya. Pokoknya ayo pindah, Yamamura Miki sekarang sudah bergeser keluar pintu selatan, kata Morishita sambil menunjukkan sebuah pesan di ponselnya. Pesan itu memang baru saja masuk. Maaf, tolong izinkan aku mengganti tempat pertemuan keluar pintu selatan. Aku benar-benar minta maaf, ucap Yamamura di dalam pesannya. Tapi waktu di pesan tersebut menunjukkan sudah terkirim 5 menit yang lalu. Hanya untuk memastikan, kapan kau melihat pesan ini? Tanya Ayano Koji. Begitu pesan itu masuk, langsung kulihat. Kenapa memangnya? Jawab Morishita dengan santai. 5 menit yang lalu, berarti itu kira-kira waktu kami baru saja masuk ke dalam Keaki Mall. Aku memang melihatnya sempat mengeluarkan ponsel, jadi pesan itu memang benar-benar masuk saat itu juga. Jadi maksudnya, kau sebenarnya sudah tahu kalau Yamamura tidak ada di sini, dan lantainya juga sudah dingin, tanya Ayano Koji. Tentu saja aku sudah tahu semua itu, jawab Morishita dengan percaya diri. Ternyata semua langkah yang kami lakukan barusan hanyalah perjalanan yang sia-sia dan tidak ada gunanya, benar-benar tindakan yang membuang-buang waktu. Ayo cepat ke pintu selatan, kalau Yamamura Miki dibiarkan menunggu terlalu lama, bisa-bisa dia hilang dari permukaan bumi ini, ucap Morishita. Ya, padahal yang membuat kami terlambat adalah Morishita sendiri, tapi Morishita malah berbalik dengan wajah yang tanpa sedikit pun rasa bersalah. Nah, singkat cerita, tepat di luar pintu selatan di Keaki Mall, kami berdua langsung mencari di sekitarnya. Oh, dia tidak ada di sini juga, ucap Morishita. Ya, memang tidak ada, balas Ayano Koji. Di mana tempat itu sebenarnya jauh dari asrama dan jarang dilalui oleh orang-orang. Jadi kupikir kami akan menemukannya dengan mudah, tapi kenyataannya tidak. Aku bahkan melirik ke arah pepohonan di pinggir jalan, tapi tetap saja tidak ada tanda-tandanya dari si Yamamura. Benar-benar merepotkan dia ini, membuat orang berlarian mencarinya, ucap Morishita. Kau juga sama, balas Ayano Koji. Ya, kami terus mencari di setiap sudut, tapi tidak ada kehadiran dari Yamamura ataupun jejak yang ia tinggalkan. Rasanya seperti versi nyata dari permainan Where Willy. Benar-benar buang-buang waktu, ucap Morishita. Kau juga sama. Sudahlah, balas Ayano Koji kembali. Ya, tak peduli berapa kali aku menyangganya, sepertinya sudah tidak ada gunanya lagi. Meski begitu, aku pasti akan menyangkalnya lagi, karena itulah peran suku Komi dalam duo komedi, ucap Morishita. Dimana dia bahkan memberikan jawaban imajiner itu seolah-olah keluar dari mulutnya. Jangan seenaknya memasangkanku begitu, balas Ayano Koji.
Ya, andai saja kami langsung menuju ke pintu selatan, mungkin kami sudah tiba 10 menit lebih awal. Bisa jadi Yamamura berdiri diam menunggu selama itu. Walau siapa yang bisa tahu, pasti hal itu bisa terjadi. Di mana udara terasa tenang dan hening saat tiba-tiba ponsel Morishita bergetar pelan di tangannya. Ini dari Yamamura Miki, cari aku kalau bisa. Wah, betapa menantang ini, ucap Morishita. Pesan seperti itu dari Yamamura, aku melirik sekilas ke layar ponsel Morishita, tapi ternyata hanya notifikasi berita ekonomi terbaru. Jangan mengintip ponsel orang lain, dasar kurang ajar, tegur Morishita dengan tajam. Aku pun sadar kalau tindakanku barusan memang agak keterlaluan. Ya sudah, kalau begitu kupanggil dia saja, tawar Morishita. Bukankah seharusnya kau melakukannya dari awal? Tanya Ayano Koji. Gelombang radio itu buruk untuk otakku. Aku ingin menghindari sebisa mungkin. Jelas Morishita. Ya, aku sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Tapi kupikir lebih baik tak usah ditanyakan lebih jauh. Dan saat Morishita menempelkan ponsel ke telinganya dan hendak menelepon, aku merasakan hembusan angin tipis dari belakang. Ya, Yamamura Miki muncul begitu saja. Jangan menakutiku begitu, ucap Morishita. Maaf. Ya, tanpa suara Yamamura muncul dengan menundukkan kepalanya sedikit, terlihat menyesal karena sudah membuat pertemuan ini jadi kacau. Aku dengar dari Morishita kalau kau ada sesuatu yang ingin kau bicarakan denganku. Benar begitu? Tanya Ayano Koji. Sedikit menyedihkan memang, tapi aku tak bisa tidak merasa curiga sejak awal. Meski hubungan penuh rasa percaya yang kubangun dengan Morishita cukup baik, tapi tetap saja kewaspadaan itu tidak bisa dihindari. Ya, soalnya sejak awal Ayano Koji-kun pindah kelas, kita belum berbicara satu kata pun. Jadi, ucap Yamamura dengan terbata-bata. Sudah kira-kira sebulan, dan kalaupun menyapa di jalan dihitung sebagai percakapan, dia mungkin satu-satunya murid di kelasku yang belum pernah benar-benar kuajak bicara dengan baik. Ya, itu kulakukan karena aku tahu kau tidak ingin mencolok, tapi apakah itu membuatmu terganggu? Tanya Ayano Koji. Tidak, sama sekali tidak. Aku malah bersyukur, bisik Yamamura pelan, suaranya bergetar. Kegugupan bahkan lebih besar daripada saat kami pertama kali bertemu. Dari luar mungkin terlihat seperti ia malah mundur, tapi sebenarnya tidak. Selama ini Yamamura menekan dirinya sendiri, berusaha membuat kehadirannya nyaris tak terlihat. Namun kini, melihatnya berusaha keras untuk berbicara, aku melihatnya sebagai tanda ia mencoba melepaskan dirinya dari dirinya yang dulu. Sebuah proses menuju perubahan. Meski begitu, mengingat kehidupan yang ia jalani sampai sekarang, bagi seseorang yang selama 99% hidupnya hanya pasif, tiba-tiba diminta untuk aktif jelas merupakan tantangan yang besar. Di mana dia mencoba dengan susah payah melanjutkan percakapannya, tapi lidahnya seakan tak mau bergerak. Mungkin Morishita tidak pernah melihat sisi Yamamura yang seperti ini. Orang yang pasif punya cara bicaranya sendiri. Dan mungkin selama ini percakapan mereka berlangsung dengan pola seperti itu. Jadi aku begini, ucap Yamamura. Ya, aku memutuskan untuk membiarkannya dulu. Kalau aku ikut campur dengan berkata, maksudmu ini atau kau ingin itu, hanya akan membuatnya semakin pasif. Jadi lalu ucap Yamamura. Ya, yang penting sekarang hanyalah menunggu dengan sabar, anggap Ayano Koji. Namun sudah hampir 1 menit berlalu dan dia masih saja gelisah dan tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Haruskah aku mendorong sedikit agar lebih mudah baginya? Tidak. Demi perkembangannya, aku harus menunggu selama apapun sampai Yamamura bisa berbicara dengan usahanya sendiri. Jadi yang ingin ku katakan adalah, ucap Yamamura, di mana percakapan itu terus tersendat tanpa akhir. Ada cukup banyak murid yang memang tidak pandai berkomunikasi, aku pun tak menyangkal termasuk di dalamnya. Tapi mengamati perbedaan tiap orang memang menarik. Ada yang sepertiku, kesulitan menemukan kata untuk diucapkan. Ada juga seperti Yamamura, punya banyak hal yang ingin dikatakan tapi sulit sekali mengeluarkannya. Sementara aku memilih bersabar, Morishita yang ada di sampingku tampaknya sudah kehabisan kesabarannya dan melangkah mendekati Yamamura. Dan untuk sesaat kupikir dia akan memberikan dukungan halus. Morishita mengerucutkan bibirnya dan meniupkan udara tepat di telinga Yamamura. Wah, apa-apaan ini? Ucap Yamamura. Di mana Yamamura yang dari tadi seolah menatapku tapi sebenarnya tidak benar-benar memperhatikan, sama sekali tidak menyadari ketika Morishita yang mendekat begitu saja. Teriakan yang ia lepaskan mungkin yang paling keras sepanjang sejarah hidupnya. Bergema keras di sekitar kami. Apa yang kau lakukan? Ucap Yamamura.
Ya, Morishita tersenyum puas tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ini namanya airgun. Semua orang pasti kaget kalau diserang tiba-tiba begini, ucap Morishita. Dimana aku tak tahan untuk berkomentar. Kau cuman memelintir kata airgun jadi airgun kan? Pada dasarnya tetap saja sama, ucap Ayano Koji. Kalau dipikir-pikir lagi, iya juga sih. Baiklah, aku beri kau sedikit pujian, Ayano Koji Kiyotaka. Balas Morishita. Ya, mungkin itu pujian paling tidak memuaskan yang pernah ku terima sepanjang hidupku. Sementara itu, ketegangan yang Yamamura susah payah bangun dari tadi seakan patah begitu saja, hilang tanpa jejak. Dan dengan penuh percaya diri, Morishita menyeringai dan menjulurkan tangannya, lalu mencubit lembut pipi Yamamura. Apa yang kau ucap Yamamura dengan kaget? Nah, Yamamura Miki, sekarang kau merasa lebih rileks kan? Tanya Morishita. Aku mungkin iya, balas Yamamura. Dalam segala hal, ketegangan dan pelepasan itu penting. Itulah rahasia yang diwariskan pada orang-orang yang sudah menguasai komedi, ucap Morishita. Kok komedi? Tanya Yamamura dengan bingung. Itu tidak penting, yang penting sekarang cepatlah katakan pada Ayano Koji Kiyotaka, ucap Morishita. Ya, ekspresi Yamamura yang kaku perlahan mulai melunak, rona merah di pipinya mulai sedikit mereda. Dan meski caranya kasar dan agak konyol, ulah Morishita justru memberi efek yang mengejutkan. Cukup baik untuk Yamamura. Tatapannya yang tadi terpaku canggung di ujung hidungku, akhirnya terangkat bertemu dengan mataku langsung. Namun mungkin itu terlalu sulit baginya. Seketika ia mengalihkan pandangannya lagi, seolah masuk kembali ke dalam cangkangnya. Hari ini aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kusampaikan, ucap Yamamura. Ya, suaranya meski masih menyimpan sedikit keraguan, terdengar jauh lebih jelas dari sebelumnya. Gagap yang biasanya mengikat lidahnya kini melenyap, digantikan dengan ketegasan yang tulus. Aku ingin berubah, aku ingin punya lebih banyak kepercayaan diri, dan bisa tersenyum di depan semua orang. Aku bersungguh-sungguh, ucap Yamamura. Dimana ia menarik napasnya lagi, seperti seseorang penyelam yang baru saja muncul ke permukaan, lalu melanjutkannya dengan hati-hati tanpa mundur. Setiap kata yang ia pilih mengandung bobot dari semua hal yang selama ini ia tahan. Meski betapa besar keberanian yang ia butuhkan untuk menyikap sisi dirinya yang begitu rapuh, penuh kesadaran diri dan menyakitkan, namun ia masih belum bisa menatap mataku lama-lama, selalu berpaling setelah sekilas menatapku. Namun tetap saja, ini sudah bagus, ini sendiri sudah merupakan sebuah kemenangan kecil. Benih perubahan telah tumbuh dalam dirinya, dan dengan tekad baru itu, ia mengulurkan tangannya kepadaku. Tolong izinkan aku membantumu untuk mencapai kelas A, ucap Yamamura. Yamamura, jawab Ayano Koji. Kau sudah punya nilai akademis yang cukup, kau sudah menjadi aset bagi kelas, lanjut Ayano Koji. Namun ia menggelengkan kepalanya. Aku ingin melakukan lebih, aku pikir ada hal-hal yang hanya bisa diriku lakukan, balas Yamamura. Dan dari sampingku, Morishita langsung menyela dengan nada tajam tapi tetap memberi dukungan. Kau mengerti kan, Ayano Koji Kiyotaka? Inilah saatnya kau menjawab harapan Yamamura Miki, ucap Morishita. Ya, kau benar, balas Ayano Koji dengan tenang. Kalau begitu, ada sesuatu yang ingin langsung kau lakukan? Tanya Ayano Koji. Ya, jawab Yamamura dengan penuh semangat. Dimana sebuah tugas sederhana sangat cocok untuk menguji kemampuannya. Langkah pertama untuk melihat sejauh mana Yamamura Miki bisa berkembang, anggap Ayano Koji. Aku ingin tahu tentang Shiraishi Asuka, ucap Ayano Koji. Shiraishi-san, balas Yamamura. Dimana sepertinya ia sudah menyiapkan diri untuk misi pengintaian yang ditujukan kepada kelas lain, tapi disuruh menyelidiki seseorang dari kelasnya sendiri, jelas bukan hal yang ia bayangkan. Morishita seperti biasa, tak mau menunggu lama langsung berkomentar. Jadi pahlawan penyelamat kelas ternyata hanya seorang mesum. Dunia ini benar-benar sudah diambang kehancuran, ucap Morishita. Kau selalu seenaknya sendiri menafsirkan sesuatu, ucap Ayano Koji. Apakah aku salah? Shiraishi Asuka adalah Madonna tersembunyi di kelas kita. Tentu saja, bahkan kau, Ayano Koji Kiyotaka, pasti sudah jatuh ke pesonanya. Kenapa tidak jujur saja pada tubuh dan hatimu? Nah, sekarang apakah kau mau menjelaskannya? Tanya Morishita. Di mana ia menggepalkan tangannya dan menekankannya ke arah pipiku.
seolah sedang mengacukan mikrofon. Anda ini tidak menyakitkan, mungkin aku bisa bilang ini terlihat lucu. Aku sedang berusaha meningkatkan ketajaman pemahamanku tentang kelas, jelas Ayano Koji. Dengan orang-orang seperti Yoshida dan juga Shimazaki, aku sudah membuat sedikit kemajuan. Tapi dengan Shiraishi, rasanya seperti mendorong tirai yang tak bisa ditembus. Aku tidak bisa terus-menerus hanya fokus pada satu teman sekelas. Karena itu, aku ingin bantuanmu, ucap Ayano Koji kepada Yamamura. Di mana Morishita memiringkan kepalanya, seakan mempertimbangkan kata-kataku. Itu argumen yang cukup masuk akal. Aku rasa ada sedikit alasan untuk bersimpati kalau kau memang kesulitan memahami dia, balas Morishita. Begitu ya, gumam Yamamura dengan pelan. Ya, kau tidak akan tahu, Yamamura Miki, lanjut Morishita tanpa ragu. Selama ini, kau menggunakan kehadiranmu yang samar untuk memata-matai kelas lain, atau orang-orang seperti Hashimoto Masayoshi. Tipe orang yang jelas tidak bisa dipercaya, tapi seseorang seperti Shiraishi yang tampak tidak berbahaya di permukaan. Kau tidak pernah mencoba mengawasi orang seperti itu kan? Tanya Morishita. Aku pikir aku bisa mencobanya, ucap Yamamura setelah terdiam sejenak. Suara lembutnya, tapi stabil, mengatakan, kalau kau menginginkannya, aku akan mencoba mencari tahu tentang Shiraishi-san dengan caraku sendiri. Tapi aku tidak bisa menjanjikan akan menemukan sesuatu yang berguna, balas Yamamura. Itu saja sudah cukup, jawab Ayano Koji. Bahkan detail sekecil apapun itu sangat berarti. Cukup cari tahu apakah dia punya sisi lain yang tidak diperlihatkan padaku atau kelas, ucap Ayano Koji. Ya, memata-matai kelas lain selalu membawa risiko besar, tapi kalau hanya pada seseorang teman sekelas, kemungkinan masalah berkembang jadi sesuatu yang serius sangatlah kecil. Kalaupun Shiraishi sadar Yamamura bergerak, rasa kesalnya mungkin akan diarahkan langsung kepada orang yang mengendalikannya, bukan kepada Yamamura sendiri. Dan kalaupun dia benar-benar percaya Yamamura bertindak sendirian, itu justru akan memberiku gambaran lengkap tentang tingkat kepekaannya. Analisis tentang dirinya bisa dianggap selesai, meskipun kepribadiannya tetap sulit ditebak. Dimana sejak aku pindah, aku belum pernah bekerja sedekat ini dengan Yamamura. Di dalam kelas, hanya Morishita yang tampaknya menyadari adanya hubungan antara aku dan Yamamura, anggap Ayano Koji. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya lanjutan dari volume kedua pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.